5566 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan presentasi dari tugas 1 mata kuliah Pancasila Universitas Terbuka. Yang pertama, di sini ada beberapa poin-poin yang harus kita jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama terkait tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokusnya proses lahirnya Pancasila, PPUPKI, Piagam Jakarta maupun PPKI, yang isinya peristiwa penting pada fokus tersebut dan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Lalu peristiwa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Proses lahirnya Pancasila. Untuk gambaran umumnya, proses lahirnya Pancasila bukanlah sesuatu yang instan. Ketika Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia II, muncul peluang kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa penting melahirkan Pancasila sebagai dasar negara dengan beberapa tahapan-tahapan. Berikut tahapan yang pertama, sidang PPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. PPUPKI merupakan sidang pertama merumuskan dasar negara. Tokoh-tokoh penting yang mengemukakan gagasannya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Puncaknya pada saat pidato 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno, yang isi utamanya kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan. Kemudian tahapan kedua, Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pembentukan Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta dengan draft awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tahapan ketiga, sidang kedua PPUPKI dan perumusan Undang-Undang Dasar. Sidang kedua ini membahas lebih teknis mengenai struktur negara Undang-Undang Dasar. Kemudian tahapan keempat, PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Setelah proklamasi, dibentuk PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian adapun peristiwa penting dari lahirnya Pancasila. Dalam modul MKWN 411011 menulis bahwasanya peristiwa penting lahirnya Pancasila pada perubahan rumusan sila pertama, yaitu sebelum Piagam Jakarta bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sesudah PPKI 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan nilai Pancasila yang tercermin. Persatuan ada pada sila ketiga, kepentingan bangsa di atas golongan. Kemudian musyawarah ada pada sila keempat, keputusan melalui dialog bukan paksaan. Ketuhanan yang Maha Esa ada pada sila ke-1, nilai keagamaan. Pelajaran yang dapat diambil, yang dibutuhkan bukan benar sendiri tapi benar bersama. Kemudian musyawarah untuk menyelesaikan kompleksitas manusia, jiwa persatuan dan juga kecerdasan bukan kompromi. Lalu relevansi pada generasi muda saat ini. Yang pertama, kita bisa belajar mendengar, kemudian bisa menumbuhkan sikap toleransi, mengutamakan kepentingan bersama, dan bijak dalam perbedaan. Bukan menghafal Pancasila, tetapi menghidupkannya dalam cara berpikir dan bertindak. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan secara sederhana sesuai dengan sumber referensi modul MKWN 4110 Pancasila Universitas Terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.